Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, al-nabiyil ummiyil habibil alil qadril alimil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin dan para pemirsa, wabil khusus pemirsa channel Yusuf Makmur di Powongso, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu barokah dalam kehidupannya. Ternyata hadirin, ternyata tuduhan terhadap Maulana Habib Lutfi, pembuat makam-makam palsu, hanyalah disetting belaka. Jadi tuduhan terhadap Maulana Habib Lutfi yang dituduh sebagai pembuat makam-makam palsu hanyalah settingan belaka, hanya hoak yang sengaja dibuat oleh tim begal nasab yang dipandegani oleh Ki Madudin Banten. Karena pentolannya yang bernama Gus Arya mengaku bahwa dia sengaja membuat hoak makam-makam palsu yang diperintah oleh Gus Imad yang bekerja sebagai pendampingnya untuk melancarkan serangan fitnah terhadap kaum Ba'alawi. Hadirin rahimakumullah, ternyata orang terdekat Kiai Imaduddin tersebut adalah Gus Arya yang bernama Gus Arya yang bertugas membuat berita palsu sebagai hoak di YouTube untuk menyerang Pahlawi. Begitu pengakuan Gus Arya sebagai orang yang selalu mendampingi Ki Imad kemana saja dan selalu melayani Ki Imad. Maka cerita hoaknya tidak ilmiah, hanya membuat opini, ujaran kebencian yang tidak berdasar, tapi disetting seakan-akan nyata bagi orang awam. Tapi bagi orang yang cerdas, yang alim, cerita itu kan bisa dibikin-bikin. Mereka bilangnya begitu. Sekarang Gus Arya keluar dari timnya Ki Ahmad Banten dengan alasan merasa banyak dosa, banyak salah membuat fitnah. Menurut Gus Arya, segala yang dituduhkan tentang makam palsu, pembelokan sejarah adalah disengaja disetting oleh timnya Kiai Imaduddin, khususnya Gus Arya yang mengaku sebagai pelakunya, untuk melenyapkan, mengusir kaum Ba'alawi dari muka bumi Nusantara. Berarti hal ini ulah dari golongan Islam yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, yang sengaja menyerang NU dari dalam dengan menyuap Imaduddin
ungkap Gus Arya yang mengatakan Imaduddin ingin menguasai NU dan selanjutnya ingin menjadi presiden untuk menguasai Indonesia supaya misi besarnya tercapai dengan melenyapkan akidah NU yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Misi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai rahmatan lil alamin bertentangan dengan akidahnya para Wahabi, para ulama Wahabi. Dan Gus Arya mengatakan Kiai Imad adalah kepanjangan mereka. Demikian pengantar dari diskusi kali ini, dan silahkan pertanyaan dari YouTube bisa dibacakan. Terima kasih. Menurut Abah, apa hubungannya antara Kiai Imad Banten dengan Gus Arya? Apa hubungannya antara Kiai Imad Banten dan Gus Arya? Tadinya sahabat persekongkolan dan sedaerah sewilayah Banten, persekongkolan untuk bersama, ya, menurut pengakuan Gus Arya, bersama membuat hoax tentang Ba'alawi supaya Ba'alawi itu tidak diakui dan semua sampai akar-akarnya. Nah, ini misi itu berarti ada kandungannya untuk melenyapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu tolol. Jadi para misionaris Wahabiyah maupun yang lain yang untuk melenyapkan Ahlussunnah wal Jamaah dari Indonesia itu tolol. Mereka menganggap kalau menyerang NU, kalau NU jatuh berarti bubar Ahlussunnah. Tidak. Di luar Jawa itu masih puluhan juta orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti NU, tapi tidak berorganisasi, tidak masuk pada organisasi NU. Bahkan banyak yang tidak tahu apa itu NU, karena emang mereka punya jalan tersendiri untuk menjalankan syiarul Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa mengikuti keorganisasian Nahdlatul Ulama. Tapi mereka satu visi, satu misi. Yang satu terorganisir, yang satu terpimpin melalui ulama-ulama. Tapi berbeda, Pak, berbeda wadahnya. Silakan selanjutnya bisa dibaca lagi. Mengapa Gus Arya keluar dari timnya Kiai Imad? Mengapa Gus Arya keluar dari timnya Gus Imad? Ya, itu ya kalau pengakuan Gus Arya karena merasa banyak salah, banyak dosa. Nah, tapi ya ada kemungkinan karena namanya persongkolan jahat ya orangnya, walaupun apa kiai punya nama lakop Al-Bantani, Imaduddin Al-Bantani, itu lakop itu juga tidak pas pada orang-orang yang suka membuat hoax. Nah, yang kemungkinan besar itu jatah uangnya itu Gus Arya tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh Kiai Imad, sehingga ada persaingan. Ini analisa saya. Terus sudah berapa episode Kiai Imad dan timnya membuat hoaks untuk nasab Alawi sampai melibatkan para tokoh seperti Rhoma Irama, Kiai Halwani dan lain-lain? Sudah berapa episode? Ya. Iya. Oh, itu
banyak sekali. Itu harus diputihkan. NU itu berkewajiban memutihkan. Semestinya apa yang digalang oleh Ki Imad dari awal nyampe akhir, bahkan sekarang pun sedikit-sedikit masih mau diperbarui walaupun sudah mau lenyap. Karena apa? Banyak masyarakat yang tidak percaya. Tapi kan awam masih ada yang bingung. Jadi NU itu harus memutihkan, meluruskan bahwa apa yang disampaikan oleh Imaduddin itu dan seterusnya sampai kepada Ki Halwani itu dinyatakan secara tegas, salah ya salah. Jangan didiamkan. Apa perlunya adanya organisasi? Apa perlunya adanya kepemimpinan? Harus ditegaskan bahwa itu salah, dan alasan-alasan mengapa salah itu sudah jelas, banyak yang menjawab person per person di YouTube. Itu tinggal merangkum saja NU itu. Tapi kalau didiamkan berarti percuma adanya kepengurusan. Jadi kayak orang NU yang seperti Imaduddin, seperti Rhoma Irama, seperti Ki Halwani, itu harus dikeluarkan dari keorganisasian. Tidak pantas mengaku sebagai orang NU. Demikian. Selanjutnya saya baca. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ulah Kiai Imad dan timnya? Ulah Kiai Imad dan timnya itu masyarakat NU khususnya dan Ahlussunnah wal Jamaah yang di luar Jawa, di Banjar, di Sumatera, di Sulawesi, semua itu, apalagi di Jawa itu orang NU khususnya itu gregetan sama Kiai Imad dan pendukung-pendukungnya. Kalau toh itu manggung di wilayahnya, oh ya nggak ada bakal yang mau memanggil. Tapi misalnya itu udah jadi abon, bebek jadi abon, tidak hanya jadi dendeng. Tapi itu kan kelompok per kelompok, person per person yang tidak mewakili umat. Nah, semestinya NU itu yang bicara, menegaskan akidah NU itu begini. Contohnya NU itu mengikuti perilaku ulama, pendapat ulama bahwa Pak Alawi itu termasuk keturunan bagi Nabi SAW. Itu sudah ajaran sejak dulu, dan tidak ada kemungkinan ulama-ulama yang mengajarkan mahabbah kepada habaib pada Pak Alawi itu tidak mungkin, itu keliru, salah. Berarti jelas faktanya benar. Nah, kalau toh itu terselip catatan-catatan yang ada dalam sejarah tidak tertulis, itu kan urusan sejarah. Tapi urusan nasab itu beda dengan urusan sejarah. Lebih dulu mana pengakuan nasab dari para ulama dengan sejarah? Munculnya Baib, Ba'alawi, mulai dari mana itu kan sudah diakui dari awalnya. Jadi seandainya dalam tarikh itu nggak ada menulis, itu nggak masalah. Orang NU ada dalam kaidah fiqhiyah, ada al-adatul muhakkamah, kebiasaan yang dibiasakan oleh masyarakat, yang diajarkan oleh ulama dari dulu, dari awal adanya munculnya habaib
munculnya Pahlawi, walaupun tidak tulis, yaitu sah secara hukum. Jadi tidak perlu ragu NU untuk menyikat orang-orang yang usil, orang-orang yang hanya mencari uang, atau orang-orang yang ingin menjadi pimpinan tapi melalui ambisi yang tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan aturan negara, tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Sikat aja. Itu adalah orang-orang yang selalu menjadi benalu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini. Selanjutnya, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.